Sekali lagi shalom. Halo. Ya. Oke, kita masuk bulan April. Lewat bulan April masuk bulan Mei. Jadi kita bicara tentang dewasaan rohani. Pertumbuhan rohani seseorang manusia dimulai dari bayi rohani, lalu menjadi kanak-kanak secara rohani, kemudian dewasa rohani, dan berikutnya menjadi bapak-bapak rohani. Jadi ada levelnya. Jadi kalau yang baru bertobat, ya oke. Ini bukan berbicara umur. Tentang kedewasaan rohani tidak terikat dengan umur seseorang. Belum tentu yang sudah tua sekali itu wah itu masih ada bapak-bapak rohani, dia rohaninya tinggi, belum tentu juga. Karena ada orang yang lahir secara rohani itu di usia yang sudah mungkin sudah sepuh, sudah tua baru bertobat, ya baru bertobat, lahir baru, bayi rohani. Ya, anak yang masih kecil itu baru umur katakanlah 17 tahun, tapi dia lahir terima Yesusnya sejak lama, ya itu biasanya lebih dewasa. Walaupun tidak tingkat juga, sekali lagi batasan umur dan waktu tidak selalu menjadi penentu. Ya, oke. Kita buka dulu kitab kita 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, waktu masih kanak-kanak, termasuk dalam sisi rohani, seorang yang baru lahir baru, yaitu bayi rohani. Biasanya kalau bayi itu makanannya lembut-lembut gitu kan. Bayi ditimbang-timbang terus. Ya, jadi ini akan meningkat terus seperti pertumbuhan hidup seorang manusia. Ya, jadi sekali lagi bicara tentang kerohanian, menjadi dewasa rohani berarti yang pertama meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu gimana toh? Manja, pengen diperhatikan, pengen disayang-sayang. Tidak salah untuk seorang bayi demikian. Kalau seorang bayi nggak mau dibilang aku sendiri, aku nggak mau dikasih baju aku sendiri, mandi sendiri, semua sendiri, aneh sekali. Ya itu bayi ajaib. Ya, jadi semua ada prosesnya. Jadi kalau bayi, nanti kanak-kanak pun demikian. Makanya jangan heran ketika saudara baru pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah bertobat dari dosa, itu seringkali doaku kok dikabulkan Tuhan. Banyak mengalami mujizat dalam hidupnya. Kok kebutuhanku tercukupi semua, kok Tuhan begitu luar biasa. Ya, betul, memang Tuhan luar biasa. Sampai kapanpun tetap sama. Cuma untuk biasanya bayi rohani sampai anak-anak rohani itu seakan-akan semuanya itu begitu luar biasa, mudah sekali. Aku berdoa, bahkan aku belum berdoa sudah disiapkan Tuhan. Oh, firman Tuhan luar biasa. Apa yang tidak dilihat mata, nggak bisa telinga, disediakan bener loh. Aku ngalami. Wow, banyak kesaksian terjadi di sana karena ngalami banyak keajaiban dan mujizat. Tetapi setelah mulai meranjak dewasa, doa dijawab. Hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menjawab doa kita, tetapi seringkali Tuhan juga menguji iman kita. Tuhan mengizinkan karena kita bukan bayi lagi. Jangan terus ditimbang-timbang terus. Termasuk dalam hal ini nanti bicara tentang sifat dan karakter kita. Kita nggak boleh kayak bayi itu serengeng, ngambekan, saudara. Harus naik level yang lebih tinggi. Ya, jadi tinggalkan sifat kanak-kanak. Ya, anak kecil tuh ya pokoknya saknyet seringkali gitu ya. Kalau minta itu pokoknya saiki. Nanti tuh sabar tuh, misalnya ini sama punya sekarang gitu loh. Dia kan nggak mau tahu orang tuanya itu repotnya kayak apa, orang tuanya sedang ada uang atau tidak, nggak mau tahu. Nah itulah
anak-anak. Oh jelas kayak gini loh. Nah, di perusahaan tempat papa kerja ini sedang ada masalah. Jadi secara keuangan mengalami defisit nih, ranting nggak kecil. Ya dong. Jadi ini terus terang sedang seret. Nggak ngerti maunya si anak. Pokoknya aku minta ini beli sepeda. Misalnya pokoknya mau sepeda, temanku punya semua apa belum? Terus nggak mau tahu. Itulah anak-anak. Tapi kalau umurnya, maaf ini saya ngomong bukan rohani ya, hal biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, ya, umurnya sudah 45 tahun, rengek kalau cantik, pokoknya saya ini. Maaf, saudara, itu mengalami gangguan pertumbuhan. Fisiknya gede tapi masih anak-anak. Itu gangguan kejiwaan bisa, gangguan emosi bisa. Itu macam-macam masalahnya. Nah, sebagai seorang percaya secara rohani kita pun jangan seperti itu. Kita harus menyadari, oh berarti Tuhan percayaku untuk bertumbuh. Itu berarti tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dewasa rohani itu bisa menerima makanan yang keras. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras mungkin harus mengalami teguran. Tidak selalu Tuhan mengasihi, Tuhan memberkatimu, damai sejahtera akan terus ada. Kamu akan mengalami kelimpahan. Kamu akan terus mengindah-indah terus. Kadang-kadang saudara mesti dengar khotbah, bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu, jangan bersungut-sungut. Kadang-kadang kamu khotbah itu panggung bisa. Saudara kalau gede jangan tertuduh ya. Itu makanan keras tuh. Kok bebas aku tuh. Ya sudah, berarti memang Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tapi kok enggak seperti kemarin, sayang, kamu hebat, kamu luar biasa. Kadang-kadang juga ngalamin dicambuk, ditegur dengan keras. Itu makanan keras. Itu untuk orang-orang dewasa. Secara rohani demikian juga. Ya, saya bilang tadi termasuk kenapa ya doaku kok kayak ini dijawab Tuhan ya. Bukan nggak dijawab, kok aja nggak mau dengerin Tuhan. Ingat firman Tuhan dalam renungan pagi berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjawab. Yang jadi masalah adalah kita yang nggak ngerti, kita yang nggak dengerin Tuhan. Ngomong baru amin tinggal lumpuh. Tuhan mau bicara nggak pernah ada waktu, nggak mau dengerin, hati-hati. Terus nyalahin Tuhan. Kenapa doaku nggak kau dengarkan? Tuhan dengar kok. Kita mengatakan itu dan Tuhan pun menjawab kok. Tapi kita nggak ngerti. Ini masalah. Jadi bukan di Tuhan ya masalahnya. Yang kau merasa berdoa nggak dijawab, Tuhan jawab. Karena Mbak Parni saya terus berkatanya bisa iya, bisa tidak, bisa nanti dulu gitu. Itu saya terus gitu. Ya, jadi Tuhan memang menjawabnya. Itu menurut waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Jangan maksa Tuhan. Ini saya pernah judul film doa yang mengancam. Ya, jangan pernah mengancam Tuhan, saudara. Siapa kita? Ya, oke. Berikutnya, dewasa rohani berarti menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Berapa contoh karakter Kristus? Hati yang penuh pengampunan, bahkan terhadap orang yang menganiaya atau menyakiti. Karakter Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan, peduli dengan orang lain, tidak egois dengan dirinya sendiri. Miliki karakter Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hatinya penuh kasih, damai. Itu karakter Kristus ada dalam diri orang-orang yang semakin dewasa dalam Kristus. Yang berikutnya, dewasa rohani berarti mengerti dan melakukan kehendaknya, bukan kehendakku. Ada begitu banyak pengen ini kehendakku yang jadi. Tapi sesungguhnya semakin dewasa kita harus berkata, biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa Bapa kami mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
di bumi seperti di surga. Kehendak siapa? Tuhan. Harus kehendak Tuhan, bukan kehendakku manusia. Jadi kita semakin membuang atau mematikan keakuan, ganti dengan kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau ingin dari hidupku? Apa yang harus aku kerjakan bagimu? Kalau dulu waktu bertobat, Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu, ini, itu, banyak sekali. Wah, lagunya ini. Semua dapat dikabulkan. Ya zaman dulu waktu masih bayi rohani gitu, makin dewasa, bukan ku lagi, tapi kau. Apa yang kau mau Tuhan? Jadi doanya bukan Tuhan berkati aku. Sesungguhnya kita percaya, tanpa kita doa minta diberkati, Tuhan pasti memberkati. Makanya doanya semakin naik level yang lebih tinggi. Doanya adalah Tuhan, apa yang Engkau ingin aku perbuat bagimu. Itu kan perkataan Yesus kepada Bartimeus kan. Nah itu jadi doa kita sekarang. Tuhan, apa yang Kau ingin aku kerjakan bagimu, aku berikan seluruh hidupku. Jadi persembahan yang benar itu adalah seperti Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi itu persembahannya bukan sekedar nominal keuangan, bukan itu kita. Ya, jadi levelnya makin tinggi, makin begitu. Mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam pengertian lain, mulai melayani Tuhan. Ya, itu. Yang kelima, semakin dewasa rohani, semakin memiliki tanggung jawab. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi orang semaunya sendiri. Jadi orang yang semakin dewasa dia melakukan apa yang menjadi bagiannya dan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan atas apa yang dia kerjakan. Jadi kalau buat salah pun datang pada Tuhan dengan Tuhan, ampuni aku bersalah. Bukan datang kepada Tuhan, Tuhan, aku salah, tapi dia lebih salah. Dia bikin gara-gara. Itu masih belum dewasa, saudara. Karena dia akan menuntut orang lain. Gara-gara kamu, aku seperti ini. Tuhan, dialah yang menyebabkan ini semua, Tuhan. Stop. Jangan cari kambing hitam. Tuhan tahu tanpa kamu ngomong. Kita nggak bilang apa-apa atas apa yang kita lakukan. Tuhan sudah lihat semua. Tapi kalau engkau mau jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai engkau. Amin. Ya, jadi jangan merasa wah nggak ada yang lihat saya buat salah terus akhirnya cari kambing hitam. Tuhan tahu kok. Ya. Terus yang berikutnya yang ke-6. Memiliki disiplin rohani. Semakin dewasa punya disiplin rohani. Ya, disiplin rohani ini melakukannya bukan dengan kepepet, saudara. Disiplin rohani dalam pengertian hatinya itu sudah terikat di situ. Sebagai contoh, aku kalau sehari nggak puji Tuhan, nggak doa, rasanya gimana? Aku buat komitmen dengan diriku sendiri. Ya. Aku kalau mau tentang ibadah itu rasanya ada yang kurang dengan diriku. Jadi mendisiplin diri. Aku harus walaupun kerja misalnya Senin sampai Sabtu, ada yang sampai Sabtu ya. Cuape Minggu tuh enak ya santai tenang ra ngapusi. Ya kan? Biasa berangkat jam 6:30. Ya setiap hari jam 7 lah, jam 7 berangkat pulang sore. Hari Minggu libur, kesempatan loh untuk jadi bangsawan. Ini awan. Kesempatan betul. Daging kita akan begitu. Tetapi orang yang semakin dewasa dia akan berdisiplin dirinya. Enggak, ini waktunya aku ibadah. Ponsel, ini waktunya aku ponsel. Hujan, aku mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Gunung aku daki, laut aku seberangi. Jangan sampai gara-gara hujan aku nggak berani. Ya, amin. Yang bilang amin perhatikan. Yang nggak bilang, ayo mulai berjuang ya. Kadang-kadang mendengar betul banget ya, kapan ramakan sih kapan-kapan masih bisa saudara mendekati Tuhan. Saudara ditanya Tuhan nih, katanya mengasihi kan berkorban.
Seperti orang yang jatuh cinta itu loh, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Tapi begitu hujan, aku nggak pernah bilang hujan. Aku bilang gunung dan juga lautan. Itu namanya mencoba main-main ya. Jadi intinya apapun ya untuk Tuhan dikerjakan. Ada disiplin rohani dengan dirinya. Komitmen setiap hari ini aku mau berdoa. Setiap jam sekian aku mau renungkan firman Tuhan. Setiap ini masing-masing bikin disiplin rohani dengan Tuhan. Buat deal dengan Tuhan. Ya, supaya nggak agamawi. Saya menentukan nanti jadi agamawi. Artinya kalian lapar dengan terpaksa. Oh, nggak pernah salah masuk Kristus. Nah, itu kita nggak mau. Saudara masing-masing buat waktu dalam hidupmu. Bisa malam, bisa tengah malam, dini hari atau kapan pun. Beri waktu yang terbaik. Orang mengatakan jangan beri sisa waktu untuk Tuhan, tapi beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Iya, oke. Selanjutnya, haus dan lapar akan kebenaran. Mau terus belajar, terus cari kebenaran Tuhan, terus mau renungkan firman Tuhan. Nggak ada habisnya, nggak ada bosannya. Orang yang semakin disiplin rohani, dia terus menggali firman, terus akan dia ambil terus. Ya, terus berikutnya, tadi sudah di ayatnya ada, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Mana yang benar di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Mana yang dosa, mana yang tidak. Bukan hanya membedakan, lebih lagi saya tambahkan, dan melakukan. Nah itu ngerti-ngerti. Misalnya istilahnya mencuri tidak boleh. Mencuri itu dosa tak tahu, tapi dia tetap melakukan. Nah itu nggak dewasa. Ya, dewasa rohani berarti dia bukan hanya tahu, tetapi lebih daripada itu, dia mengambil sikap berdiri di atas kebenaran. Berikutnya, dewasa rohani berarti hidupnya makin cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Makin cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Bedanya cinta Tuhan dan takut akan Tuhan apa? Cinta Tuhan, ya semua tahu orang mencinta seperti apa. Mengasihi Tuhan. Itu berat, seperti saudara yang jatuh cinta, tapi jatuh cinta sama Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Saya coba cari tahu beberapa literatur tentang itu. Takut akan Tuhan dalam pengertian sederhana adalah orang yang menghormati Tuhan. Kayak Joni segan, bukan ketakutan, beda. Ya, ketakutan lihat hantu, ketakutan. Tapi lihat Tuhan, dia sangat-sangat menghormati gitu loh. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan orang akan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan dia akan melakukan perintahnya Tuhan. Ya, jadi semakin dewasa rohani semakin ke sana. Yang berikutnya, takut akan Tuhan. Dewasa rohani berarti hidup yang menghasilkan buah. Bukan sekedar ngerti hal rohani, bukan sekedar statusnya rohani, tetapi hidupnya menghasilkan buah. Sebuah pohon nanam dari biji nggak mungkin langsung awoh. Pada fase tingkat kedewasaan tanaman itu, baru nanti dia akan mengeluarkan buah. Jadi di sini kedewasaan rohani ini juga sama, ditandai salah satunya dengan adanya buah-buah yang dihasilkan oleh hidupnya. Jadi hidupnya itu istilahnya memberi sesuatu yang berguna bagi orang lain, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, dari hidup orang yang dewasa, sekali lagi ini menjadi catatan untuk kita supaya kita mengerti bahwa orang yang dewasa hidupnya semakin banyak menghasilkan buah. Kenapa orang Kristen mesti mengalami fase sampai kedewasaan rohani yang penuh ini penting? Ya karena tadi salah satu yang paling penting adalah supaya hidupnya jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tapi perhatikan, kenapa harus sampai dewasa rohani? Ingat, gereja Tuhan itu adalah mempelai Kristus. Mempelai itu apa toh? Manten. Kapan orang jadi manten? Raya nggak mungkin mantenan seumur itu. Dia masih umur berapa?
20 bulan. Ya nggak mungkin toh jodoh ke sana mono. Ya toh? Nah, dalam arti mesti mengalami kedewasaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita gereja Tuhan adalah mempelai Kristus, kita harus dewasa. Kalau masih kekanak-kanakan, nggak bisa jadi mempelai musuh Kristus akan menikahi anak-anak istilahnya. Ini istilahnya ya. Jadi ini kita harus berjuang terus sampai tingkat kedewasaan itu terjadi dalam hidup kita supaya layak kita jadi mempelainya. Amin. Ya, jadi kita sadari ini. Makanya berjuang terus. Kalau dulu sekali lagi masih anak-anak semuanya serba dimudahkan, makin dewasa, saudara, kita diizinkan Tuhan mengalami proses. Semua proses yang diizinkan Tuhan adalah supaya kita semakin dewasa. Ya. Menangkap apa yang disampaikan ini? Ya. Catatan-catatan penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Mari, apa yang sudah disampaikan ini, lihat diri kita. Jangan lihat orang lain. Ketika saudara dengar firman ini, sekali lagi, pakai untuk hidup masing-masing. Bukan menghakimi. Oh, Pak Tiasnya bergerak dewasa ya kayak wong ini. Lihat diri kita masing-masing. Tuhan, aku sudah dewasa belum Tuhan? Tadi dikatakan aku harus melibatkan sifat kanak-kanak, aku harus memiliki karakter Kristus. Nah, aku cek keuntungan ya Tuhan ternyata selama ini. Berarti itu enggak dewasa ya. Nah, masing-masing introspeksi diri. Ya, jadi ketika bukan hanya hari ini, setiap kali Anda mendengar firman Tuhan, dapatkan remanya. Bukan sekedar logosnya, ilmu pengetahuannya, sudah ngerti, oh ya firmannya gitu. Tapi mulai diterapkan dalam diri kita. Ya, jadi ketika mendengar khotbah firman Tuhan, sesungguhnya engkau harus punya sikap hati, membuka hatimu dan engkau, ya Tuhan, itu buat saya. Bukan buat orang lain, jangan usah anak orang lain apa terserah. Makanya kadang-kadang apa yang disampaikan dalam sebuah ibadah, satu dengan yang lain tidak sama harus menangkapnya. Yes, oke, karena itu bagianmu, imani. Sekalipun kau melihat, oh si A ini berarti lu dewasa, tidak perlu kau melihat orang lain dewasa atau tidak. Sekarang hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi untuk dewasa itu ada prosesnya. Untuk dewasa Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita. Kalau hidup kita nggak pernah mengalami masalah, kalau hidup kita lempeng-lempeng saja, enak terus, kita jadi anak-anak manja. Kita katakan anak-anak gampang. Ya, justru kita jadi anaknya ini terus dididik supaya jadi dewasa. Kadang-kadang juga dipukul oleh Tuhan. Kadang-kadang diizinkan punya masalah. Kenapa Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah begini kok masalah datang? Ya, karena masalah yang diizinkan Tuhan itu akan membentuk engkau semakin dewasa. Setiap fase pertumbuhan rohani seseorang itu prosesnya beda-beda. Anak kecil juga ada prosesnya walaupun sederhana. Coba bayangkan anak saudara masih TK atau SD kelas 1 gitu. 2 tambah 3 itu uangnya berapa? 2, 3, ngitung sih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Proses gitu. Saya bersyukur anak saya udah boleh hafal. Kalau sudah 5 tambah 6, cari temennya orangnya, pinjam jari 1. Supaya ngerti, dan cuma 5, lah kurang 1 lah. Anak kecil mikirnya itu pun sudah ruwetnya luar biasa bagi mereka. Ada sebagian anak itu nganggap, oh aneh kamu, bro 5 tambah 6, dan diksi gue gur 5 kurang 1, itu masalah loh. Saya masih pernah dapat waktu kecil teman saya sampai gitu, wah saya kan sejak ini mau diajari bapak saya dulu ya, jadi sudah diajari hitung-hitungan seperti itu loh. Teman saya itu setiap hitung-hitungan punya sokong jarinya ini boleh kocok nih, reyosi, geret-geret maksa-maksa gitu. Lalu apa? Dilih driji. Itu masalah buat dia. Coba anak kelas 6 SD masih 5 tambah 6 bingung. Ini ada yang salah. Makanya soal
Disesuaikan, nanti akan meningkat lama-lama. Sekarang Anda sekalian 10 tambah 10 aja nggak usah pakai jari loh. Mas Dana tahu nggak 10 tambah 10 berapa? Oh lah iya tahu cerita. Nah kita semua dulu mengalami prosesnya ada. Dan di sini waktu masih TK bingung 10 tambah 10 ini yang ngitungin. Nah itulah proses kedewasaan rohani kita. Diizinkan masalah, entah masalah dengan seluruh keluarga, masalah dengan teman-teman, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan pelayanan, masalah dengan apapun, semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jangan pernah salah paham. Pas diberkati, pas sedang menerima sesuatu yang indah, berkata, puji Tuhan, Tuhan yang baik. Saat sedang sakit, saat sedang mengalami kekurangan, nggak ngomong itu lagi. Hati-hati, Tuhan tetap baik, buruk atau baik keadaan kita. Amin. Dia nggak berubah. Karena itu jangan juga berubah pandanganmu terhadap Tuhan. Ketika sedang diberkati, puji Tuhan. Ketika nggak diberkati atau istilahnya berkatnya kurang, diam saja. Tetaplah puji Tuhan. Itu kedewasaan rohani. Orang dewasa rohani bisa membedakan apa yang harus dikerjakan, mana yang nggak boleh. Ya, semuanya itu dialami setiap orang percaya. Mari coba dikasih Tuhan. Saya akan ajak itu. Tapi inti dari semua ini adalah saya mengajak kita. Ayo, next level. Level yang lebih tinggi lagi. Dari bayi, anak-anak, makin dewasa terus. Dengan demikian maka kita akan dilayakkan pada waktunya nanti jadi mempelai Kristus. Ingat, waktunya nggak lama lagi, ya. Kristus sang mempelai laki-laki akan datang. Siapkah kita menyambut dia? Kalau kita masih kanak-kanak, saya katakan kanak-kanak tidak mungkin jadi mempelai. Gerejanya adalah mempelai perempuan. Ini istilah ya, jangan diartikan wah jadi manten jadi bukan gitu, jangan salah. Ya, Tuhan menggambarkan kedekatan hubungan sampai seperti itu. Mari kejar kedewasaan. Ya, artinya apa? Berjuang. Ada ungkapan begini, menjadi tua itu adalah keniscayaan. Itu saya. Menjadi tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti. Saudara mau belajar nggak belajar penting banget. Si urep sesuai tua dewi. Siapa sih pengen berjuang pengen tua? Kan nggak ada toh. Saya yakin bahkan saya pun pengennya ya sudah terus itu loh. Tapi tidak bisa dipungkiri, umur bertambah, fisik juga lama-lama jadi tua. Enggak masalah, itu siklus hidup manusia. Semua juga ngalamin. Kita yang masih muda-muda, bahkan yang anak-anak, ya kalau ada kesempatan izinkan Tuhan juga nanti sampai tua sendiri kok. Tetapi menjadi dewasa itu butuh satu keputusan dan mau belajar dan mau dibentuk dan mau terus diproses. Baru orang itu bisa dewasa. Karena dewasa bukan ukuran fisik. Bentuk fisik dewasa oke. Tetapi bagaimana dengan sifat karakter kita? Amin. Ayo ambil keputusan. Kamu mau tetap apa adanya, wis toh, wis toh. Atau kamu mau ambil bagian aku mau jadi dewasa dalam Tuhan. Ingat, mempelai adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Dalam pengertian rohani ya. Mungkin fisiknya masih anak-anak, umur lagi 17 tahun, katakan 16 tahun. Kalau dia sudah secara rohani dewasa, ya dewasa. Bahkan mungkin lebih orang yang umurnya 50, 60 tahun. Kalau umur 60, 50, tapi sudah sejak kecil dia bertobatnya sampai seumur itu belum dewasa juga ada. Ngambekan utungan itu salah satu ya sifat yang bisa dilihat. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, ketika saya sampaikan ini bukan untuk kita menimba orang lain, bukan menghakimi orang lain, tapi sekali lagi lihat diri kita, apakah kita sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Kalau kita masih merasa anak-anak, ayo tinggalkan sifat anak-anak, ya, yang manja, yang malas, yang ogah-ogahan, yang pengennya, yang enak-enak, sunnah nyaman, tinggalkan. Mulai dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau pakai. Itulah manusia dewasa yang akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.